Baik, selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kuliah hari ini pertemuan kelima, topiknya adalah kelanjutan dari materi yang sudah kita bahas minggu lalu. Kalau minggu lalu kita lebih fokus atau sudah membahas tentang apa itu iklan, ya, pengertian iklan. Kemudian juga kita juga membahas tentang apa sih kekuatan dan kelemahan dari iklan televisi gitu ya. Kita juga membahas tentang bagaimana penentuan harga dan penempatan eh, iklan di sebuah media televisi. Nah, kita sudah membahas hal itu dan hari ini eh, adalah kelanjutan dari materi yang sebelumnya. Jadi kita hari ini akan fokus kepada bagaimana strategi iklan televisi. Baik, langsung aja, saya sudah share screen-nya, sudah share materinya. Oke, ada beberapa hal yang harus diperhatikan bagi pemasang iklan ya, terkait dengan bagaimana strategi iklan. Apa saja sih yang harus dipertimbangkan gitu ya, apa saja yang harus diperhatikan, sebuah perusahaan katakanlah ketika dia ingin memasang sebuah iklan di sebuah program televisi. Nah, yang pertama adalah tentang, jumlah audiensnya. Tentu ini menjadi hal yang paling penting gitu ya. Apakah memang sebuah, program itu memang memiliki jumlah penonton sesuai dengan apa yang diharapkan. Tentu kita berharap ya, pemasang iklan tentu berharap bahwa, dia akan memasang iklan di sebuah program yang memang penontonnya banyak. Agar apa? Agar tentu saja iklannya bisa eee, nyampe ke penonton, agar bisa nyampe ke target, audiensnya. Nah, tentu hal ini harus diperhatikan. Program mana saja yang kira-kira memang, layak ya, dan berpotensi mendapatkan penonton yang banyak. Nah, hal ini tentu butuh, research dan butuh, komunikasi dengan pihak stasiunnya ya, sehingga kira-kira memang sebuah produk itu memang berhasil mendapatkan, jumlah, audiens yang banyak sesuai dengan target audiensnya sendiri. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah susunan audiensnya. Nah, setelah kita mengetahui apakah memang sebuah program itu punya penonton seberapa banyak gitu ya jumlahnya dan seterusnya, maka yang berikutnya adalah kita harus tahu juga apakah memang, penonton yang ada di program tertentu itu memang sudah sesuai dengan apa yang ditargetkan dari si produk yang ingin memasang iklan ini. Ya, jangan sampai misalnya, ketika misalnya sebuah produk itu akan memasang iklan di mana targetnya adalah misalnya kalangan ibu rumah tangga, tetapi ternyata penonton yang ada di program itu ternyata bukan ibu rumah tangga, melainkan mungkin remaja ataupun, yang jenis kelaminnya laki-laki ataupun bahkan anak-anak. Nah, tentu ini juga harus diperhatikan apakah memang profil audiensnya di sebuah program itu sesuai dengan profil audiens yang ingin disasar dari satu produk tertentu, ya. Nah, eee kenapa seperti itu? Karena agar tentu saja efektif, bahwa memang produk itu memang cocok sesuai dengan karakter, audiens dari satu program tertentu. Oke, itu kemudian, eee, sebuah iklan itu dapat ditayangkan di sebuah stasiun televisi gitu ya, setelah melalui berbagai bentuk negosiasi, ya. Ada 3 hal yang biasanya dinegosiasikan di situ. Pertama adalah, partisipasi pemasang iklan mendukung satu program tertentu. Ini, seperti yang sudah pernah kita bahas minggu lalu ya, di materi sebelumnya bahwa salah satu bentuk atau jenis iklan itu adalah iklan partisipasi, di mana iklan itu muncul dalam, eee, commercial break dari sebuah program. Nah, tentu ini juga harus dilihat apakah memang iklan itu, muncul dalam, bentuk
iklan partisipasi atau dalam bentuk lainnya, ya, dalam bentuk include dalam sebuah program misalnya, placement di sebuah program dan seterusnya. Tentu hal ini juga harus dibicarakan antara pihak pemasang iklan yang biasanya diwakili oleh agen iklan dengan pihak pengelola ataupun stasiun TV. Kemudian juga tentang pengaturan waktu penayangan iklan. Apakah memang iklan itu muncul di saat jam berapa, ya, di saat program apa dan jam berapa dan berapa kali gitu ya. Itu juga harus dinegosiasikan. Nah, kemudian yang ketiga adalah penentuan biayanya. Ini juga meskipun dalam sebuah dari pihak stasiun TV sudah memiliki rate ataupun harga iklan gitu ya, mereka sudah punya rate-nya, tapi biasanya itu juga bisa dinegosiasikan. Tentu dengan adanya kompensasi-kompensasi. Misalnya kalau kita pasang iklan dalam durasi yang lama, yang banyak, tentu itu nanti akan ada bonusnya misalnya, atau akan ada diskon tertentu, harga diskonnya. Ya, kalau kita misalnya memasang iklan dengan paket-paket tertentu. Nah, hal-hal ini tentu semuanya bisa dinegosiasikan antara pemasang iklan dengan pihak stasiun penyiaran. Baik, kemudian bagaimana menetapkan segmentasi pasar? Karena bagaimanapun ketika kita bicara tentang strategi iklan, maka hal yang penting juga harus dipikirkan adalah bagaimana menetapkan segmentasi pasarnya. Nah, apa itu segmentasi pasar? Segmentasi pasar itu adalah kegiatan untuk membagi-bagi atau mengelompokkan konsumen ke dalam kotak-kotak yang lebih homogen. Ya, kenapa seperti itu? Karena kita tahu bahwa penonton televisi itu kan heterogen, gitu ya, sangat beragam. Kelebihan ataupun kekuatan televisi itu kan ada pada heterogenitasnya, gitu ya. Penontonnya itu datang dari berbagai kalangan, berbagai umur, berbagai jenis kelamin, tingkat pendidikan dan seterusnya. Nah, karena kondisi audiensnya yang heterogen itu, maka kita juga harus bisa menentukan segmennya, membagi-baginya. Supaya apa? Supaya tepat sasaran. Bahwa iklan yang akan kita pasang itu memang sesuai dengan penonton yang kita tuju, gitu. Nah, ada beberapa segmentasi pasar, gitu ya. Ada 4. Yang pertama adalah segmentasi geografis. Nah, kalau segmentasi geografis itu artinya suatu iklan memasarkan produknya hanya di wilayah tertentu saja. Jadi bisa saja misalnya iklan itu hanya diperuntukkan hanya untuk daerah-daerah tertentu. Katakanlah kalau misalnya kita mau pasang di satu provinsi tertentu, ya, provinsi tertentu misalnya, maka kita bisa pasang iklan seperti itu. Karena mungkin di provinsi itu adalah target audiens kita. Itulah kenapa biasanya setiap produk itu selalu ada menyesuaikan gitu ya, kontennya selalu disesuaikan dengan geografi tertentu. Kalau kita bicara contoh misalnya iklan Coca-Cola gitu ya, kita bisa lihat iklan Coca-Cola itu di setiap negara itu bisa beda-beda. Iklan Coca-Cola yang tayang di Indonesia dengan iklan yang tayang di Timur Tengah misalnya itu beda. Atau iklan produk Adidas misalnya yang tayang di Indonesia itu bisa jadi beda dengan iklan yang tayang di Eropa ataupun di Amerika dan seterusnya. Karena tentu setiap geografis itu punya karakteristik masing-masing. Nah, segmentasi geografis itu akan menetapkan bahwa kita akan menentukan berdasarkan kewilayahan tertentu. Dalam bentuk terkecil misalnya, wilayah terkecil misalnya kita fokuskan kepada kabupaten tertentu misalnya atau provinsi tertentu. Ya. Nah, itu dimaksud dengan segmentasi geografis. Yang kedua adalah segmentasi demografis. Demografis itu adalah bagaimana menentukan konsumen berdasarkan pada peta kependudukan. Misalnya apa? Misalnya adalah usia, jenis kelamin, pendidikan, tingkat pendapatan, agama, suku, dan lain-lain. Nah, itu juga tentu harus diperhatikan atau harus dilihat gitu ya, karena itu akan menentukan juga. Nah,
biasanya juga satu produk tertentu juga akan sesuai dengan, demografi tertentu. Misalnya kalau saya punya produk, buat, katakanlah misalnya produknya adalah, sepatu untuk anak sekolah, maka tentu, demografinya adalah, usianya antara usia sekolah gitu ya, bisa jadi usia 12 tahun atau usia 7 tahun sampai usia 12 tahun, kalau dia SD, atau kalau SMP dan SMA mungkin usia 7 tahun sampai usia 17 tahun dan seterusnya. Jadi, demografi itu juga harus diperhatikan. Jadi banyak hal, tidak hanya usia, tapi jenis kelamin, pendidikan gitu kan. Kalau misalnya, satu produk atau suatu program TV tertentu, ternyata penontonnya adalah pendidikannya menengah ke bawah gitu ya, pendidikannya pendidikan rendah, terus tingkat pendapatannya menengah ke bawah, tentu maka nggak akan cocok kalau program itu akan dipasang produk, iklannya adalah iklan harga mahal. Misalnya iklan, mobil misalnya, nggak cocok karena penonton di program itu lebih banyak didominasi oleh, audiens yang, pendidikannya, rendah rendah gitu ya, tingkat pendapatannya juga menengah ke bawah atau ya segmentasi geografis dan demografis. Nah, eee, segmentasi geodemografis ini, mengasumsi memiliki karakter misalnya gini, kalau apa namanya, misalnya daerah tertentu, daerah, perkotaan misalnya, maka daerah perkotaan itu akan cenderung, orang-orangnya adalah orang-orang yang, eee, menengah, tingkat ekonominya mungkin tingkat ekonomi yang, menengah sampai menengah ke atas, ya. Meskipun ada juga, yang ekonominya rendah, tapi, secara umum kira-kira seperti itu. Jadi, orang-orang yang tinggal di satu tempat tertentu, ya, geografisnya akan cenderung memiliki karakter demografi yang sama. Nah, ini juga harus diperhatikan. Orang yang tinggal di desa misalnya, ya, tentu, karakternya, demografinya tentu juga akan bisa kelihatan gitu ya, tentang tingkat ekonominya, tingkat pendidikannya, tingkat, pemahaman terhadap, apa namanya, agama misalnya, dan seterusnya. Nah, yang keempat adalah segmentasi psikografi. Psikografis itu adalah gabungan dari psikologi dan, ya, geografi dan demografi. Nah, di sini, didasarkan pada minat, gaya hidup, hobi, kepribadian, ya, dan lain-lain. Ini juga akan menentukan pilihan-pilihan konsumsi seseorang. Jadi, ini sangat penting juga ya psikografi ini, karena akan kelihatan misalnya orang yang, usia misalnya usia 25 tahun akan cenderung memiliki gaya hidup yang, eee, hedonis misalnya, suka belanja, suka jalan-jalan, travelling, ataupun dia suka belanjanya, dengan online dan seterusnya, itu contoh. Atau misalnya, orang yang usianya dewasa lebih cenderung, menyukai, gaya hidupnya lebih suka, berada di rumah misalnya, atau dia lebih cenderung menyukai produk-produk yang, sudah mapan dan seterusnya. Nah, psikografi ini sangat penting harus dilihat sehingga akan ketahuan bahwa orang-orang tertentu itu akan memiliki gaya hidup yang seperti ini, akan memiliki, apa namanya, hobi ataupun, minat terhadap, tertentu. Jadi itu yang disebut sebagai
segmentasi psikografi. Oke, selanjutnya bagaimana strategi penetapan tujuan? Ya, apa sih tujuan periklanan televisi? Eee, ada 5 tujuan dari iklan itu. Yang pertama adalah memberi informasi, yang kedua adalah persuasi, yang ketiga mengingatkan para pembeli atau mengingatkan konsumen, yang keempat adalah menambah nilai ya atau add value, dan yang kelima adalah membantu aktivitas lain yang dilakukan perusahaan. Nah, kita lihat satu-satu ya. Tujuan iklan televisi dalam hal memberi informasi. Tentu di sini tujuannya adalah biasanya bagaimana memberikan informasi tentang adanya sebuah produk baru, atau kalau produknya sudah lama, dia akan memberikan informasi tentang ada kegunaan baru, akan muncul varian baru dari sebuah produk gitu ya, akan muncul manfaat baru, perubahan harga, cara kerja suatu produk ya, eee, pelayanan yang tersedia dan seterusnya. Ya, ini iklan-iklan yang seperti ini tujuannya adalah memberi informasi. Contohnya apa? Biasanya ketika misalnya sebuah produk sampo misalnya Clear akan muncul varian baru yang tujuannya adalah untuk mencegah ketombe atau menghilangkan ketombe. Maka dia akan muncul iklannya, isinya, kontennya lebih banyak menjelaskan tentang manfaat dari sampo yang varian baru itu sendiri. Oke, yang kedua adalah tujuan dari iklan itu adalah persuasif. Persuasif itu adalah membujuk, merayu, mempengaruhi konsumen gitu ya. Nah, ini tentu menjadi tujuan utama dari sebuah iklan gitu ya. Karena bagaimanapun iklan itu adalah tujuannya adalah bagaimana supaya mereka, audiens itu mau membeli sebuah produk gitu. Nah, di sini juga bagaimana persuasi itu tujuannya adalah membentuk permintaan selektif suatu merek tertentu yang dilakukan pada tahap kompetitif dengan membentuk preferensi merek, mendorong alih merek, mengubah persepsi pembeli tentang suatu produk, membujuk pembeli untuk membeli, menerima, mencoba, dan mensimulasikan penggunaan produk. Jadi ini sudah tingkat lebih lanjut bahwa bagaimana sebuah produk itu harus memiliki karakteristik atau ciri khas yang tertentu sehingga mereknya bisa nempel di kepala atau di benak para audiens gitu ya. Nah, itu yang disebut sebagai persuasif. Yang ketiga, mengingatkan para pembeli ya. Kadang-kadang sebuah produk itu dia sudah terkenal, sudah mapan. Nah, harusnya logikanya ketika produk itu sudah dikenal, ngapain lagi dia pasang iklan gitu ya. Tapi kenyataannya enggak. Kita bisa lihat sering gitu ya di televisi ataupun di manapun itu, produk-produk yang sudah mapan tetap aja dia pasang iklan. Nah, apa tujuannya? Tentu tujuannya di situ adalah salah satunya ini, mengingatkan para pembeli gitu ya. Jadi dia bagaimana mengingatkan pembeli pada produk yang sudah mapan, bahwa produk itu mungkin akan dibutuhkan kemudian. Mengingatkan di mana pembeli bisa membelinya. Mengingatkan bahwa produk itu tetap ada meskipun sedang tidak musim. Dan yang paling penting adalah mempertahankan brand awareness gitu ya, bagaimana kesadaran tentang merek tertentu ya. Itulah kenapa misalnya iklan Coca-Cola, Nike, apalagi di Indonesia mungkin produk Indomie gitu ya, di mana-mana ada, orang udah makan Indomie tetap aja dia pasang iklan. Itu adalah bagian dari bagaimana tetap mempertahankan kesadaran ataupun awareness terhadap pembeli ataupun audiens, agar dia tetap makan Indomie terus misalnya, dan seterusnya. Nah, itulah yang dimaksud dengan bagaimana iklan itu bertujuan untuk mengingatkan para pembeli. Dan yang keempat adalah menambah nilai. Ya, kadang sebuah produk itu perlu juga selain sudah ada brand awareness-nya, ya tentu juga pengen bahwa branding-nya akan semakin baik di mata ataupun di pikiran khalayak. Ya, itulah biasanya kenapa ketika sebuah produk itu misalnya menang ataupun punya prestasi tertentu
atau punya keunggulan tertentu, dia akan, jelaskan itu kepada khalayaknya, kepada konsumennya melalui iklan-iklan gitu ya. Nah, itu yang disebut sebagai menambah nilai ya. Iklan Intel, Microsoft ketika dia di apa, disebut sebagai, eee, merek top yang paling bernilai di dunia, maka, eee, ya hasil riset tertentu, maka itu bisa disajikan ke dalam konten iklannya supaya apa, supaya orang menjadi kuat ya menjaga loyalitas, konsumennya. Oke baik, kemudian kita, bahas tentang bagaimana strategi merancang daya tarik pesan iklan televisi. Nah ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh para, kreator gitu ya, untuk bisa merancang, konten iklan supaya iklannya itu jadi menarik gitu ya. Nah yang pertama adalah bagaimana bisa kita menggunakan atau memanfaatkan daya tarik public figure, ya dalam hal ini adalah selebriti, artis, aktor, dan seterusnya. Bisa juga orang-orang terkenal, tokoh masyarakat, dan seterusnya. Nah ini biasanya kan sangat efektif gitu ya, untuk bisa, membuat branding sebuah produk ketika misalnya dia iklannya dengan memunculkan, eee, misalnya pemain bola Ronaldo yang terkenal gitu kan, maka itu sangat kuat, bisa mempengaruhi, eee, apa, mempengaruhi, masyarakat untuk membeli produk itu sendiri. Nah yang kedua, bagaimana membuat, konten yang sifatnya menggunakan humor ya atau, lucu-lucuan, komedi dan seterusnya. Ini juga sangat banyak ya sekarang kita lihat iklan-iklan yang dibikin dengan cara yang lucu-lucuan, kocak gitu ya, humor, yang tentu saja tujuannya untuk membuat orang jadi suka, jadi seneng gitu kan. Bahkan beberapa iklan yang seperti ini, orang lupa, akhirnya dia, share di media sosial, eee, karena dianggap lucu dan bisa membuat orang jadi terhibur gitu kan. Nah dengan begitu, secara nggak langsung orang itu akan menjadi, sales gratis ya buat tenaga pemasaran gratis buat produk itu. Nah itu kenapa sekarang banyak sekali, produk-produk yang memanfaatkan teknik seperti ini. Berikutnya daya tarik rasa takut ya, ini juga bisa dilakukan ya untuk mempengaruhi, konsumen ya. Dengan cara apa? Dengan cara bagaimana membuat konten-konten iklan yang sifatnya adalah, memberikan apa namanya, rasa takut ketika misalnya, sebuah iklan itu, sebuah produk itu dianggap bisa membuat, orang jadi lebih kuat misalnya gitu ya, atau misalnya iklan itu bisa membuat orang jadi, bisa, muncul, bisa pede dan seterusnya. Nah hal-hal seperti itu bisa aja, dilakukan gitu ya, memperbaiki motivasi dan seterusnya. Ini tentu juga biasa dilakukan oleh, sebuah produk. Berikutnya adalah daya tarik kesalahan. Biasanya digunakan untuk membujuk calon konsumen dengan menerapkan perasaan bersalah, yang dapat diganti dengan menggunakan produk yang diiklankan. Ya, misalnya apa? Misalnya iklan anti narkoba, gitu kan. Kalau kita, narkoba efeknya adalah seperti seperti ini. Itu kan akan menyebabkan orang jadi, harapannya gitu ya, jadi orang jadi takut dengan narkoba. Iklan layanan polisi, ya. Kalau kita melanggar rambu-rambu lalu lintas misalnya, maka akan bisa menyebabkan kecelakaan. Ya, jadi ada semacam, apa namanya, reward and punishment. Nah, teknik seperti ini juga bisa dilakukan, dalam membuat, konten iklan. Berikutnya daya tarik musik. Ini biasanya akan difokuskan tentang bagaimana menggunakan jingle, musik latar, dari lagu-lagu yang terkenal, yang sudah dikenal lah gitu ya, aransemen musiknya dan seterusnya. Kadang-kadang juga banyak juga iklan-iklan yang muncul, bahkan nggak cuma sebagai menggunakan jingle atau musik latar, tapi juga menggunakan lagunya langsung sebagai, pengiring dari, iklan itu sendiri.
Tentu saja harapannya ketika lagu itu sudah terkenal, maka itu akan berdampak terhadap iklan yang produk yang diiklankan. Oke, berikutnya daya tarik komparatif. Ini, misalnya ketika sebuah produk membandingkan, sebuah produk gitu ya, yang sejenis, gitu ya. Misalnya apa? Misalnya, eee, Rinso dengan Daiya, ya, dibandingkan dan kemudian di situ dijelaskan, misalnya Rinso itu bisa punya keunggulan dalam hal membersihkan noda misalnya, atau produk, pasta gigi satu tertentu dengan produk pasta gigi yang lain, dia meskipun tidak disebutkan secara eksplisit produknya gitu kan, tapi mungkin orang bisa mengasumsikan bahwa produk itu adalah, eee merek tertentu gitu ya. Nah itu juga bisa saja dilakukan gitu ya, tapi jangan sampai produk kompetitornya itu muncul seolah-olah itu lebih ini. Biasanya akan digunakan dengan teknik, abstrak gitu ya, nggak langsung kelihatan, tapi penonton langsung tahu, oh ini produk ini adalah merek ini, merek tertentu dan seterusnya. Sampo juga bisa begitu dan seterusnya, banyak ya produk-produk, yang bisa dibandingkan gitu ya. Biasanya sih memang produk-produk yang keseharian, consumer goods gitu ya, yang biasa dipakai masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya daya tarik positif atau rasional. Ini berfokus pada praktik, fungsi, dan kebutuhan konsumen secara optimal terhadap suatu produk yang menekankan pada manfaat. Ya, jadi ini isinya lebih cenderung informatif, menjelaskan. Kemudian daya tarik emosional, ya bagaimana kita bisa memanfaatkan kebutuhan psikologis konsumen untuk membeli suatu produk. Ini juga sangat efektif biasanya dengan memanfaatkan emosi, perasaan dari para eee, dari para konsumen itu untuk mau menggunakan produk tertentu. Berikutnya daya tarik seks gitu ya, ini juga, bisa saja dilakukan meskipun agak sensitif kalau kita bicara di Indonesia, eee, biasanya dilakukan dengan memanfaatkan, anggota tubuh misalnya, tertentu dari, eee, seorang wanita yang akan ditonjolkan dalam suatu iklan itu, yang intinya adalah bisa membangkitkan imajinasi seks seseorang ya, tapi ini memang, sifatnya sangat, kontroversi gitu ya, provokatif dan agak-agak sensitif, dan jarang dilakukan gitu ya di Indonesia karena penonton di Indonesia itu kan cenderung, eee, heterogen ya dan masih lebih, sangat kuat, me me apa, mengutamakan sisi budaya, norma, kesopanan dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah daya tarik kombinasi, ini perpaduan dari berbagai daya tarik yang ada tadi. Oke, ini bagian terakhir ya, untuk insight aja ya yang saya kutip dari, eee, rilisnya Nielsen, eee, di mana Nielsen melihat bahwa beberapa strategi yang banyak dilakukan akhir-akhir ini adalah dengan memilih beriklan di dalam program. Jadi iklannya itu muncul di satu program tertentu, bukan di dalam commercial break. Kalau commercial break itu kan ada di luar. Tapi ini iklannya langsung muncul, bahkan kadang-kadang dipegang atau bahkan disampaikan oleh host ataupun orang yang terlibat dalam program tertentu itu. Ya contohnya misalnya Liga Indonesia gitu ya, itu langsung muncul tulisan Gojek dan Traveloka misalnya gitu. Atau, iklan Torabika langsung muncul produknya ketika program siaran bola itu berlangsung dan macam-macam gitu ya, banyak sekali yang iklan-iklan yang seperti ini. Nah, kalau kita lihat dari data ini, jumlah spotnya ya, iklan yang muncul di dalam sebuah program itu semakin, trennya semakin tinggi gitu ya, semakin naik gitu ya. Nah, meskipun sempat turun ketika di masa pandemi, pada Juni, Juli gitu ya, setelah, masa lebaran tahun 2020, tahun lalu gitu ya. Nah, produk-produk yang paling banyak itu yang melakukan teknik seperti ini atau strategi seperti ini, kalau dari hasil survei ini disebut adalah produk kopi, teh gitu ya, kemudian online service, instant food.
noodles, kemudian, social service, vitamin, supplements, dan seterusnya. Itu, data-datanya. Kemudian, nah hal yang menarik juga ya teman-teman yang terjadi akhir-akhir ini ketika pandemi COVID-19 terjadi, di mana banyak brand yang menyesuaikan gaya berkomunikasinya. Banyak yang berubah ya, menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Nah, misalnya di sini Vitalongse, ketika sebelum pandemi dia menekankan pada, fungsi, atau manfaat dari vitamin itu. Tapi setelah pandemi, dia menekankan pada vitamin C ini sebagai salah satu ingredients obat untuk COVID-19. Jadi ini yang disebut sebagai, bagaimana dia menyesuaikan dengan kondisi realitas yang ada, bahwa iklan itu juga harus melihat hal ini gitu ya. Contoh lainnya adalah Fresh Care, ya ketika sebelum pandemi dia iklannya itu menekankan pada nilai tradisi. Tapi sekarang setelah ada pandemi, dia menyesuaikan ya. Di situ disebutkan iklannya itu lebih menjelaskan tentang bahwa fresh care itu bisa melegakan pernafasan saat kita menggunakan masker. Ya, ini contoh bagaimana produk itu menyesuaikan gaya berkomunikasi, menyesuaikan dengan, kondisi yang ada di tengah-tengah konsumennya. Tentu saja kita sekarang bicara tentang bagaimana kondisi COVID-19. Contoh lainnya adalah madu TJ ya, yang dia, juga menyesuaikan bahwa madu itu bisa untuk menjaga kesehatan, kebersihan, dan efektif kira-kira untuk dikonsumsi ketika di tengah pandemi seperti sekarang. Ini adalah contoh-contoh bagaimana produk menyesuaikan gaya berkomunikasinya. Hal lainnya ya ada ya, contoh lainnya adalah bagaimana brand itu juga harus kreatif, edukatif, dan berdonasi. Ini juga, terkait dengan bagaimana menyesuaikan gaya komunikasi di tengah pandemi sekarang, ya, yang, tadinya mereka tidak ada unsur donasi, tapi ketika ada pandemi, di mana orang semua sekarang dalam kondisi susah, ya, banyak yang, eee, kena penyakit, atau banyak orang yang ekonominya jatuh dan seterusnya. Maka brand-brand itu juga bisa menyesuaikan juga dengan cara misalnya mereka bikin, konten yang sifatnya edukatif atau yang sifatnya berdonasi, ngasih bantuan, ya. Nah, itu yang dilakukan oleh, Ais, Joss, C1000, Lifebuoy, Implora, dan, mungkin teman-teman bisa lihat, contoh-contoh produk lainnya. Baik, itu teman-teman materi, hari ini tentang strategi. Nanti kalau ada pertanyaan kita bisa, eee, bahas di, grup WA dan akan ada, kuis dari materi ini. Terima kasih, saya tutup. Sebelumnya saya ini dulu, berhenti merekam. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.